Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Adila Afifah dengan NPM 21150610553 dari kelas PSDIC. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara membuat database menggunakan query SQL di command prompt. Langsung saja kita ke caranya. Yang pertama, kita aktifin dulu control panel. Di sini saya menggunakan control panel SAM. Kita aktifkan yang Apache dan MySQL. Udah, ini udah bisa jalan. Kemudian kita langsung saja ke command prompt-nya. Oke, ini command prompt. Kemudian kita di sini sebelumnya kita harus memasukin ke directory SAM-nya. Di sini kita klik saja, kita masukin aja perintah cd, lalu cd kembali. Nah, kita masukin ke directory yang kita inginkan. Di sini kita masukin ke directory SAM, lalu masuk ke directory MySQL. Oh, salah, MySQL, ini ya. Lalu ke directory bin. Nah, kita telah masuk ke directory SAM, tepatnya di MySQL dan di bin. Nah, di sini kita masuk ke mode root-nya. Kita tidak perlu memasuki password, langsung kita enter saja. Nah, kita telah berhasil masuk ke mode root-nya, gitu ya, di MariaDB. Di sini bagaimana sih kita melihat database yang telah kita buat sebelumnya di dalam device kita? Di sini kita masukin saja perintah atau query show database, databases. Maka di sini akan muncul tabel berisikan database yang telah kita buat dalam device kita. Di sini kita akan membuat database baru dengan perintah create database. Nah, di sini kita akan membuat database dengan nama perpustakaan. Database berhasil kita tambahkan atau berhasil kita buat. Di sini kita akan mengubah nama penggunanya menjadi nama purpose. Oh, ini salah. Use that use perpustakaan. Oke. Nah, ini telah ganti ya nama usernya menjadi perpustakaan. Di sini kita akan membuat tabel baru. Kalau di perpustakaan yang perlu kita butuhkan ada tabel buku, tabel anggota, kemudian kita juga membutuhkan tabel peminjaman. Oke, di sini kita akan membuat tabel buku terlebih dahulu. Dengan query create table buku. Oke, langsung next saja. Di sini kalau di tabel buku itu biasanya kita membutuhkan ID buku, kemudian ada judul buku, ada penulis buku, dan tahun terbit buku. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom-kolom itu di dalam tabel buku yang telah kita bikin sebelumnya. Langsung saja, di sini kita membuat ID buku terlebih dahulu.
Nah, ID buku dengan tipe data integer dengan jenis primary key. Di sini kita masukin judul buku dengan tipe data varchar. Next. Lalu kita masukin penulis, kolom penulis, lalu tahun terbit, langsung next saja, kemudian tutup kurung dan titik koma. Oke, kita berhasil membuat tabel dengan nama buku. Lanjut, kita akan membuat tabel dengan nama anggota. Oke, lanjut. Di sini kita membutuhkan ID anggota dengan tipe data integer. ID anggota, oke. So, next. Kemudian di sini anggotanya kita masukin nama, kemudian ada alamat juga. Next. Kemudian ada telepon. Oke, jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Oke, tabel berhasil kita tambahkan. Lalu kita akan membuat tabel peminjaman. Create tabel peminjaman. Enter. Di sini kita membutuhkan ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan foreign key. Kita masukin dulu ID-nya. Dengan tipe data integer, termasuk ke primary key, kemudian ID buku. Next. Ini juga kita membutuhkan ID anggota dengan tipe data integer. Kemudian juga kita masukin tanggal peminjamannya. Jangan lupa tanggal pengembaliannya. Lalu kita masukin foreign key dari ID di buku yang didapatkan atau referensinya dari tabel buku, tepatnya di ID buku. Ini juga. Dan next, jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Ada yang salah. ID anggota. Ya, kita bikin kembali. Jadi kesalahan ya guys. Jadi kita bikin kembali tabel kolomnya. Oke.
Bapak, kemudian sudah itu tanggal ya. Tanggal peminjaman dengan tipe data date, terus ada tanggal pengembaliannya juga. Kemudian ada foreign key, dan foreign key. Ya, jangan lupa titik koma dan titik koma. Oke, berhasil. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel buku yang telah kita bikin sebelumnya dengan perintah des buku. Nah, ini merupakan tabel buku dengan kolom-kolom yang telah kita buat, yaitu ID buku, dengan tipe data integer, kemudian judul, varchar, penulis varchar, tahun terbit juga varchar. Ini primary key-nya ada di ID buku. Kemudian kita akan menampilkan tabel anggota. Ini bukan tabel anggota. Kemudian kita menampilkan tabel peminjaman. Nah, udah ya. Setelah kita membuat tabel tadi, ini adalah bentuk tabel dari perintah yang telah kita buat. Selanjutnya, di sini kita akan memasukin ini ya, komponen-komponen dari buku, kemudian anggota, dan juga peminjaman. Oke. Di sini kita akan menambahkan judul buku dan ID buku, judul buku, penulis, dan tahun terbit. Values. Di sini ada yang pertama, kita nambahin buku yang berjudul Harry Potter. Ini tahunnya kita tahun terbitnya. Oh, ini jangan lupa koma. Terus masukin judul buku yang kedua. Kita masukin 3 buku ya. Oke. Jadi telah berhasil kita tambahkan, kita menambahkan data baru ke tabel anggota. Dengan menggunakan insert into anggota, kita akan menambahkan ID anggota, nama, alamat, dan telepon. Kita menggunakan values. Dibutuhkan ini ya, kurung. Lalu yang kedua,
Oke, oke, berhasil ditambahin. Lanjut di sini kita akan menambahkan data baru ke tabel peminjaman. Langsung ke enter, values, tambahkan datanya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Enter. Nah, ini berhasil kita tambahkan. Bagaimana sih kita eh, menampilkan tabel dengan data yang telah kita tambahkan. Kita di sini menggunakan select dari anggota, menampilkan semua data ada pada anggota. Oke. Nah, ini adalah tabel dengan data yang telah kita tambahkan pada tabel ID anggota, tabel anggota ya. Kita juga bisa menampilkan tabel dari ini dengan perintah yang sama atau query yang sama. Oke. Dan juga select anggota peminjaman. Nah, bagaimana sih kita akan memfilter dari tabel buku ini yang mana sih yang tahun terbitnya di bawah tahun 2000. Di sini select from table buku di mana tahun terbitnya itu di bawah 2020. Ini telah ditampilin. Oke, ya, nih. Oke, lanjut. Di sini kita akan menghapus tabel peminjaman. Next. Ini juga ada alter table. Oke, next.
Juga kita tambahin. Oke. Setelah itu kita pilih nugget table dengan nama anggota. Hmm, nih ada auto increment. Setelah kita tambahin ini, kita juga bisa menambahkan eh, nama baru di sini atau menambahkan data baru dengan perintah insert values. Kita tambahin sesuai dengan ID anggota, terus ada apa ini, pokoknya kita sesuaikan saja dengan eh, apa yang di table ya. Ini saya menamakan dengan nama John. Ini sudah berhasil kita tambahkan. Kita kita tampilkan tabel yang telah kita tambahin tadi. Bagaimana sih bentukannya di sini? Nah, dapat dilihat di sini adanya data baru dengan nama John, alamat, dan nomor teleponnya. Oke, setelah itu kita akan mendelete apa ya, anggota yang ada di tabel. Misal kita delete anggota nomor 4 atas nama John Doe. Oke, ini sudah terhapus. Kita lihat apakah ini sudah terhapus dalam tabel atau belum. Oh, bukan. Yang dengan pintar select. Select. From. Nah, ini tabel nomor 4 udah terhapus ya. Dengan ID anggota 4, John Doe, dengan alamat dan nomor teleponnya, ini sudah terhapus dan tidak ada lagi di dalam tabel dengan menggunakan perintah delete from anggota. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini dapat dijadikan referensi dalam kita dapat membuat database dengan query MySQL, dapat dilakukan di command prompt bawaan dari device kita atau di dalam lokal. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.